Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 12 abad, jasad Nabi Daniel tidak hancur sedikit pun. Padahal beliau hidup ribuan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih menggetarkan, ternyata beliau pernah berdoa agar dikuburkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah kabulkan berabad-abad setelah beliau wafat. Kisah ini bukan legenda, tapi tercatat dalam riwayat para ulama besar seperti Ibnu Katsir dan Abu Musa al-Asy'ari. Mari kita telusuri bersama bagaimana doa seorang nabi dari masa Babilonia bisa terkabul di zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyimak kisah ini, hati kita semakin yakin bahwa janji Allah itu pasti, dan semakin cinta kepada para nabi yang semuanya membawa risalah tauhid. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Asal-usul dan latar zaman Nabi Daniel. Nama Nabi Daniel alaihi salam muncul dalam berbagai riwayat klasik dengan dua versi utama mengenai masa hidupnya. Para ulama tafsir dan ahli sejarah Islam mencatat bahwa tidak ada kesepakatan tunggal tentang zaman beliau. Namun, setiap riwayat memiliki sanad ilmiah yang dapat ditelusuri. Salah satu pendapat tertua datang dari Imam Abu Ubaid al-Bakri, seorang ulama Andalusia abad ke-5 Hijriah yang dikenal luas dalam bidang geografi dan sejarah Islam. Dalam salah satu riwayat yang dikutip darinya disebutkan, sesungguhnya Daniel hidup di antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Pernyataan ini menempatkan Nabi Daniel pada masa sangat awal dalam sejarah manusia, yaitu periode pasca banjir besar Nabi Nuh, saat umat manusia baru tersebar kembali di muka bumi. Menurut tafsir para sejarawan yang mengikuti riwayat ini, Nabi Daniel hidup di sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai daerah Mesopotamia, pusat awal peradaban yang berkembang di lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Namun, pandangan ini bukan satu-satunya. Sebagian besar mufasir dan mu'arrikh atau ahli sejarah Islam yang menulis setelah masa Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Katsir menempatkan Nabi Daniel dalam konteks yang jauh lebih muda dalam kronologi kenabian. Menurut mereka, Nabi Daniel hidup di masa kekaisaran Babilonia baru, tepatnya pada pemerintahan Raja Nebukadnezar II, atau dalam bahasa Arab disebut Bukhtanasar. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa sebagian ahli sejarah Yahudi dan Nasrani mengaitkan Nabi Daniel dengan para tawanan Bani Israel yang dibawa ke Babilonia setelah penyerangan terhadap Baitul Maqdis. Riwayat ini juga didukung oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa Nabi Daniel dikenal sebagai seorang nabi dan penasihat bijak di istana raja kafir tersebut. Perbedaan waktu itu menimbulkan dua arus besar pandangan di kalangan umat. Pertama, yang memandang Nabi Daniel hidup sebelum Nabi Ibrahim, sebagai bagian dari generasi awal yang menjaga tauhid setelah umat Nabi Nuh tercerai-berai. Kedua, yang menempatkannya di era Babilonia, saat umat Bani Israel diasingkan dan imannya diuji di tengah kekuasaan paganisme yang dominan. Kedua pandangan ini tidak saling meniadakan secara akidah, karena keduanya tetap mengakui Nabi Daniel sebagai seorang nabi atau hamba Allah yang mendapat wahyu dan petunjuk. Untuk memahami konteks yang lebih dapat diverifikasi secara sejarah, mayoritas mufasir menelusuri riwayat yang terkait dengan Babilonia, kerajaan besar yang berpusat di daerah selatan Irak modern. Babilonia di masa Nebukadnezar adalah simbol kemegahan dunia, tetapi juga puncak kesombongan manusia terhadap Allah. Kota itu dikenal memiliki menara, kuil berhala, dan istana berlapis emas, tempat manusia memuja dewa-dewi buatan tangan mereka.
Al-Quran tidak menyebut nama Nabi Daniel secara langsung. Namun, kisah yang paralel dengannya sering dikaitkan dengan ayat-ayat tentang Bani Israel yang ditawan dan raja yang zalim yang menghancurkan Baitul Maqdis. Nebukadnezar dalam banyak tafsir digambarkan sebagai penguasa yang mengaku Tuhan, memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala dan menindas kaum beriman. Dalam suasana inilah muncul sosok pemuda beriman yang kelak dikenal sebagai Daniel, seorang yang memiliki ilmu luas, pemahaman tajam, dan keteguhan iman. Nama Daniel sendiri berasal dari bahasa Ibrani kuno, yaitu Daniel, yang berarti Allah adalah hakimku. Arti nama ini sejalan dengan karakter beliau dalam seluruh riwayat. Tegas dalam tauhid, tidak tunduk pada kekuasaan manusia, dan selalu mengembalikan segala urusan kepada keputusan Allah. Riwayat dari sejarawan Yahudi yang dikutip oleh At-Talabi dalam Qasas Al-Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Daniel adalah salah satu dari 4 pemuda soleh yang dibawa dari Baitul Maqdis ke Babilonia. Mereka dijadikan pelayan di istana dan diajarkan bahasa serta ilmu Babilonia. Namun, Nabi Daniel menolak untuk memakan makanan haram dan tetap mempertahankan syariat Allah yang beliau anut. Keteguhan dan kecerdasannya membuat Nabi Daniel dikenal di kalangan istana. Beliau tidak hanya cerdas dalam ilmu kebijakan, tetapi juga memiliki kemampuan menafsirkan mimpi, sebuah karunia yang kelak mengubah hidupnya. Nebukadnezar yang kala itu dikenal sebagai penguasa paling berkuasa di dunia, sering gelisah oleh mimpi-mimpi yang tidak bisa dijelaskan oleh para ahli sihir atau penasehatnya. Nama Nabi Daniel mulai dikenal di istana karena kabar tentang ketepatan tafsir mimpinya, yang disebut-sebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi kemudian. Para ahli tafsir klasik menjelaskan bahwa disinilah titik awal kisah kenabian Nabi Daniel mulai dikenal. Dan sejak saat itu, beliau diangkat menjadi penasehat kerajaan yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Itulah fase awal sejarah Nabi Daniel yang terekam dalam 2 arus besar riwayat. Satu menempatkannya sebagai nabi awal di antara Nuh dan Ibrahim. Satu lagi sebagai nabi dan penasehat di masa kekuasaan Babilonia. Keduanya menggambarkan satu sosok yang sama, yaitu seorang hamba Allah yang teguh di tengah zaman penuh kesirikan, berilmu tinggi, dan ditakdirkan hidup di antara penguasa yang zalim. Nabi Daniel, sang penafsir mimpi Raja Babil. Setelah dikenal karena keteguhan imannya dan kecerdasannya dalam memahami berbagai ilmu, Nabi Daniel alaihi salam mulai mendapat perhatian di istana Babilonia. Riwayat-riwayat klasik menyebutkan bahwa karunia terbesar yang Allah berikan kepadanya adalah kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat dan penuh hikmah. Imam Abu Ubaid al-Bakri menulis dalam salah satu catatannya, adapun Daniel, dialah yang menafsirkan mimpi Raja Bukhtanasar, maka kedudukannya pun menjadi sangat mulia di sisinya. Riwayat ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa Nabi Daniel adalah seorang nabi yang Allah karuniai pemahaman mendalam terhadap mimpi dan simbol-simbol gaib yang hanya diketahui melalui wahyu. Dalam masyarakat Babil yang penuh dengan ahli nujum dan tukang sihir, kemampuannya menjadi sesuatu yang luar biasa dan mengundang perhatian langsung dari raja. Nebukadnezar pada masa itu dikenal sebagai penguasa yang sangat kuat, ambisius, dan juga penuh keangkuhan. Ia memerintah wilayah luas dari Syam hingga Persia. Namun, meski dikelilingi para penasehat dan ahli ramal, raja ini mengalami sesuatu yang membuatnya gelisah selama berhari-hari, yaitu mimpi besar yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun di istananya. Riwayat Yahudi yang dikutip oleh At-Talabi dan Ibnu Katsir menggambarkan mimpi itu secara serupa. Raja Nebukadnezar melihat dalam tidurnya sebuah patung raksasa. Kepalanya terbuat dari emas, dadanya dari perak, perutnya dari tembaga, kedua kakinya dari besi, dan tapak kakinya dari tanah liat bercampur besi.
lalu datang sebuah batu besar yang menghantam patung itu, memecahkannya, dan angin meniup sisa-sisanya hingga hilang tanpa bekas. Batu itu kemudian tumbuh menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nebukadnezar bangun dalam keadaan ketakutan. Ia memanggil seluruh ahli sihir, pendeta, dan penafsir mimpi di Babilonia. Namun, tidak ada satupun yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Sebagian hanya menebak-nebak, sebagian lain diam ketakutan. Akhirnya, raja mengancam akan membunuh semua penafsir istana jika tidak ada yang bisa menjelaskan mimpi itu dengan benar. Di tengah suasana tegang itulah nama Nabi Daniel disebut. Sebagai pemuda yang jujur dan berilmu, yang tidak pernah berdusta dan tidak terlibat dalam ritual penyembahan berhala, Nabi Daniel kemudian dipanggil menghadap raja. Ketika ditanya apakah beliau mampu menafsirkan mimpi tersebut, Nabi Daniel menjawab dengan tenang bahwa tidak ada manusia yang mampu menafsirkan mimpi sehebat itu kecuali dengan izin Allah, Tuhan langit dan bumi. Perkataan itu menarik perhatian Nebukadnezar karena tidak seperti para penafsir lain yang selalu mengaku memiliki kekuatan supranatural. Nabi Daniel justru menolak pujian dan mengembalikan segala kemampuannya kepada Allah. Kemudian Nabi Daniel menjelaskan makna mimpi itu. Beliau berkata bahwa patung besar itu menggambarkan urutan kerajaan dunia. Kepala emas melambangkan kekuasaan Nebukadnezar sendiri, kerajaan Babilonia yang megah dan makmur. Dada dan lengan perak melambangkan kerajaan yang datang sesudahnya, lebih lemah dari Babil tetapi masih besar, yakni Media Persia. Perut dan paha tembaga melambangkan kerajaan ketiga, yang lebih luas wilayahnya, diidentifikasi oleh sebagian ahli tafsir sebagai Yunani atau Yunan. Sedangkan kaki dari besi dan tanah liat menggambarkan kekuasaan keempat, keras tapi rapuh di dalam, di mana kekuatan dunia akan bercampur antara kekuasaan dan kelemahan moral. Sementara batu besar yang menghancurkan patung itu, menurut tafsir Nabi Daniel, melambangkan keruntuhan seluruh kekuasaan duniawi, dan hanya kerajaan Allah yang kekal, yang akan menggantikan semua sistem manusia. Nebukadnezar tertegun, tidak hanya karena tafsir itu terdengar logis, tapi juga karena Nabi Daniel telah menceritakan dengan tepat isi mimpinya, sesuatu yang belum pernah beliau sampaikan kepada siapapun. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa raja jatuh sujud di hadapan Nabi Daniel sebagai bentuk penghormatan dan memerintahkan agar Nabi Daniel diangkat menjadi penasehat utama kerajaan. Beberapa tahun kemudian, mimpi itu terbukti perlahan-lahan dengan benar. Kerajaan Babil yang memang mencapai puncak kejayaan, namun setelah wafatnya Nebukadnezar, kekuatan mulai menurun dan berganti ke tangan bangsa lain. Hal ini membuat raja semakin percaya bahwa Nabi Daniel memang seorang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Namun dalam riwayat lain, sebagian ulama menambahkan sisi yang berbeda. Al-Qurtubi dan sebagian mufasir setelahnya mencatat bahwa setelah masa awal penghormatan itu, Nabi Daniel mulai menyeru raja dan para bangsawan kepada tauhid. Beliau menegur mereka agar meninggalkan penyembahan berhala dan berhenti menindas rakyat. Dakwah itu disampaikan secara lembut namun tegas. Sebagian riwayat menyebut bahwa Nebukadnezar sempat menghormati nasihat Nabi Daniel, mengizinkannya untuk beribadah sesuai ajarannya, bahkan menolak ketika ada yang menuduh Nabi Daniel sebagai pengkhianat. Tapi riwayat lain mengatakan setelah beberapa waktu amarah raja bangkit kembali karena merasa direndahkan oleh nasihat Nabi Daniel yang dianggap terlalu berani. Nabi Daniel dikatakan menegur langsung perbuatan zalim raja di hadapan para pembesar, sesuatu yang dianggap melampaui batas seorang hamba di istana. Perbedaan riwayat ini menunjukkan dua fase dalam hubungan mereka, yaitu fase penghormatan di awal ketika kebenaran tafsir Nabi Daniel terbukti, dan fase ketegangan setelah Nabi Daniel berdakwah secara terbuka. Para ulama tidak memastikan mana yang lebih kuat, namun keduanya sepakat bahwa Nabi Daniel tidak pernah berhenti menyeru kepada tauhid.
meski berada di lingkungan yang penuh kemusyrikan. Riwayat Imam Al-Bakri menutup bagian ini dengan kalimat singkat tapi bermakna. Daniel memperoleh kedudukan terbaik di sisi raja. Ujian besar, Nabi Daniel dilempar ke dalam goa bersama 2 singa. Pada masa kekuasaan Raja Nebukadnezar II, kedudukan Nabi Daniel alaihi salam di istana Babilonia mulai menimbulkan kecemburuan di antara para pejabat dan penasehat raja. Mereka tidak senang karena raja lebih percaya kepada seorang hamba beriman yang menolak menyembah berhala. Fitnah demi fitnah pun disebarkan, hingga akhirnya raja mengeluarkan perintah yang berat. Nabi Daniel harus dihukum. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya, Nebukadnezar memerintahkan agar Nabi Daniel dilemparkan ke dalam sebuah lubang besar yang di dalamnya terdapat 2 ekor singa kelaparan. Hukuman semacam ini dikenal di Babil sebagai cara untuk menguji seseorang yang dituduh menentang kehendak raja. Lubang itu dalam riwayat digambarkan cukup dalam dan gelap. 2 singa dibiarkan tanpa makanan selama beberapa hari sebelumnya, agar menjadi sangat buas. Ketika tubuh Nabi Daniel dijatuhkan ke dalam lubang, para pengawal menutup mulut lubang itu dengan batu-batu besar. Semua orang menunggu, mengira suara raungan dan jeritan akan terdengar dari bawah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kedua singa itu tidak menyerang Nabi Daniel. Menurut riwayat, hewan-hewan itu duduk tenang di dekatnya, seolah tunduk kepada perintah Allah. Nabi Daniel tetap duduk bersujud, membaca doa dan bertasbih. Itulah bentuk perlindungan langsung dari Allah bagi hambanya yang sabar dan tidak goyah dalam tauhid. Hari berganti dan Nabi Daniel tetap hidup di dalam lubang itu. Beliau lapar dan haus, tapi Allah membiarkannya sendirian. Di tempat lain, jauh di tanah Syam, seorang nabi bernama Armia atau Jeremia mendapatkan ilham dari Allah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Armia berkata, ia heran bagaimana mungkin bisa menolong seorang hamba yang begitu jauh. Tapi Allah berfirman kepadanya agar menyimpan makanan dan minuman, lalu berjanji akan mengirimkan malaikat untuk mengantarkannya kepada Nabi Daniel. Armia pun menyiapkan roti dan sup gandum. Dengan izin Allah, malaikat membawanya dari Syam menuju Babil. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penduduk itu terjadi. Tapi para ulama menegaskan bahwa hal tersebut adalah bentuk karomah dan kuasa Allah untuk menolong hamba-hambanya. Ketika Armia tiba di depan lubang itu, beliau memanggil Nabi Daniel. Wahai Daniel, aku datang membawa makanan. Nabi Daniel pun menjawab dari bawah dengan suara lemah namun penuh rasa syukur. Beliau tahu bahwa pertolongan itu bukan dari manusia, melainkan dari Rob yang selalu mengingat hambanya. Di dalam goa itu, Nabi Daniel menerima makanan dari Armia, lalu mengucapkan 7 kalimat pujian yang terkenal di kalangan ahli tafsir. Ibnu Katsir menukil doa itu secara lengkap. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang selalu menjawab dengan doa orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang tidak menyerahkan orang yang percaya kepadanya kepada selainnya. Segala puji bagi Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang memberi keselamatan kepada orang yang bersabar. Segala puji bagi Allah yang mengangkat kesusahan setelah penderitaan. Segala puji bagi Allah yang menjadi harapan kami ketika semua jalan tertutup. Kalimat itu keluar dari lisan seorang nabi yang sedang duduk di antara 2 singa, tapi hatinya penuh keyakinan dan ketenangan. Beliau tidak berbicara tentang keselamatannya, melainkan tentang kemuliaan Allah yang selalu menjaga orang yang beriman. Peristiwa ini kemudian dikenal di kalangan para ahli tafsir sejarah sebagai ujian besar Nabi Daniel, yang menunjukkan bahwa Allah mampu menundukkan makhluk apapun untuk melindungi hambanya yang taat. 2 singa yang sebenarnya menjadi alat hukuman justru menjadi saksi
bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah, bukan Raja Babil atau siapapun di muka bumi. Wasiat dan doa Nabi Daniel sebelum wafat. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ujian berat di negeri Babilonia, masa cobaan Nabi Daniel akhirnya berakhir. Sang Nabi yang dulu dibuang, dipenjara, dan dihadapkan pada singa, kini hidup dalam kedamaian. Kekuasaan para raja berganti, namun Nabi Daniel tetap menjadi sosok yang dihormati. Usianya telah menua, rambutnya memutih, suaranya pelan, tapi cahaya di wajahnya tidak pernah padam. Hari-harinya dihabiskan dengan menulis. Di ruang kecil tempat beliau beribadah, Nabi Daniel menyalin wahyu dan sejarah panjang umat-umat sebelum dirinya. Kisah para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam hingga Bani Israel. Lembaran-lembaran itu beliau susun rapi menjadi mushaf yang kelak dikenal sebagai Kitab Daniel. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Di antara tulisan-tulisannya terdapat nubuah tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail, bangsa Arab yang saat itu bahkan belum dikenal sebagai bangsa besar. Nabi Daniel menulis dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan. Beliau menulis bahwa nabi itu akan membawa agama yang menyempurnakan risalah semua nabi sebelumnya. Umatnya akan dikenal sebagai umatan wasaton, umat pertengahan, umat yang adil dan seimbang. Dan dalam nubuahnya, Nabi Daniel mengungkapkan sesuatu yang jarang disebut. Beliau berdoa agar suatu hari nanti ketika wafat, jasadnya dimuliakan oleh umat dari nabi terakhir itu. Ya Allah, doanya lirih di malam-malam terakhir hidupnya. Jika Engkau menghendaki aku mati di tanah asing ini, maka janganlah biarkan jasadku hilang begitu saja. Jadikanlah umat nabi penutup sebagai yang akan menguburku, agar aku termasuk bagian kecil dari kemuliaan risalahnya. Doa itu bukan sekedar harapan pribadi. Nabi Daniel tahu setiap nabi membawa misi tauhid yang sama. Beliau ingin wafat dengan membawa keyakinan bahwa umat penutup itu kelak benar-benar hadir, bukan dongeng tapi nyata. Hari-hari terakhirnya di Babilonia terasa tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada pengejaran, tidak ada ancaman. Hanya seorang nabi tua yang sedang menunggu waktu untuk kembali kepada Tuhannya. Ketika ajalnya tiba, beliau wafat dengan wajah tersenyum dalam keadaan beriman dan yakin. Para pengikutnya yang masih setia merawat jasadnya dengan penuh hormat. Mereka menaruhnya dalam tempat yang aman, bersama mushaf yang ditulisnya sendiri. Ada yang menyebut jasad itu dibaringkan di dalam sebuah peti. Ada pula yang mengatakan disimpan di ruang bawah tanah agar tidak dirusak oleh penguasa zalim yang datang silih berganti. Mereka menjaga dua hal itu, jasad sang nabi dan mushaf wahyunya. Tapi waktu terus berjalan, generasi berganti, negeri berubah, dan tempat persemayaman Nabi Daniel terlupakan di antara reruntuhan kota tua Babilonia. Tidak ada yang tahu bahwa berabad-abad kemudian doa sang nabi itu akan benar-benar dikabulkan. Jasadnya akan ditemukan oleh umat Rasulullah, persis seperti yang beliau pinta dalam sujud terakhirnya. Doa yang terkabulkan, penemuan jasad Nabi Daniel oleh umat Rasulullah. Setelah berabad-abad berlalu, sejak wafatnya Nabi Daniel di Babilonia, jejak tentang beliau mulai hilang tertelan waktu. Negeri berganti penguasa, bangsa-bangsa datang dan pergi, hingga tidak ada lagi yang tahu di mana sebenarnya jasad sang nabi disemayamkan. Namun, Allah tidak lupa pada doa hambanya. Doa itu pernah diucapkan Nabi Daniel menjelang wafatnya. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku mati di tanah asing ini, maka jadikanlah aku dikuburkan oleh umat Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sederhana tapi melintasi zaman. Berabad-abad kemudian, ketika cahaya Islam menyebar ke timur, doa itu mulai bergerak menuju kenyataan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan Islam di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan wilayah Persia. Salah satu wilayah yang berhasil dikuasai adalah Tustar, sebuah kota kuno yang terletak di dekat Sus,
di barat daya Iran sekarang. Saat pasukan Islam memasuki kota itu, mereka mendapati masyarakat setempat memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali musim kemarau panjang, mereka mengeluarkan sebuah jasad dari tempat rahasia. Jasad itu, kata mereka, telah berumur sangat tua, tapi tidak membusuk sedikit pun. Mereka berdoa di sekitarnya untuk meminta hujan. Dan anehnya, hujan pun sering turun setelah itu. Melihat praktik itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat yang ikut dalam penaklukan segera melaporkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa kemudian memerintahkan agar jasad itu diperiksa. Ketika peti itu dibuka, mereka melihat seorang lelaki dengan wajah bercahaya, rambut lebat, dan tubuh utuh seolah baru meninggal kemarin. Di samping kepalanya terdapat sebuah mushaf kuno ditulis dengan bahasa lama yang tidak semua orang memahaminya. Abu Musa mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, melaporkan penemuan itu secara rinci. Isi laporannya menyebutkan bahwa penduduk Tustar meyakini jasad itu adalah nabi yang dihormati, dan mereka biasa memintakan hujan dengan perantara jasadnya. Abu Musa meminta petunjuk, apakah jasad itu boleh dimakamkan atau dibiarkan seperti sedia kala. Jawaban Sayyidina Umar datang tegas tapi penuh kehormatan. Beliau menulis, sesungguhnya dia adalah salah seorang nabi dari para nabi. Api tidak memakan jasad para nabi, dan bumi pun tidak memakannya. Kuburkanlah dia secara rahasia, agar manusia tidak menjadikannya berhala. Perintah itu dilaksanakan segera. Para sahabat memandikan jasad itu, mengkafani, lalu menyolatkannya sebagaimana jenazah para nabi dimuliakan. Setelah itu, mereka menggali tempat pemakaman di lokasi yang tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali segelintir orang yang dipercaya. Abu Musa sendiri ikut turun memastikan semuanya berjalan sesuai perintah khalifah. Jasad itu dimakamkan dengan tenang di malam hari. Tidak ada upacara besar, tidak ada tanda khusus. Hanya cahaya obor yang redup dan zikir para sahabat yang menyertai pemakaman seorang nabi yang sudah beristirahat lebih dari 1000 tahun. Dan disitulah doa Nabi Daniel terkabul. Beliau dimakamkan oleh umat Rasulullah, sebagaimana yang beliau mohonkan kepada Allah menjelang wafatnya. Ibnu Katsir mencatat bahwa riwayat tentang doa itu datang dari Abu Al-Aliyah, dan meski tergolong mursal, para ulama menerimanya sebagai atsar yang kuat maknanya, sebab terbukti peristiwa di Tustar menjadi bukti nyata bahwa doa Nabi itu benar-benar terwujud. Selain jasad, mushaf yang ditemukan di samping kepala Nabi Daniel juga diamankan. Abu Musa mengirimnya kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar menyerahkannya kepada Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama Bani Israel yang telah masuk Islam. Ka'ab menyalin sebagian isinya ke dalam bahasa Arab dan menjelaskan bahwa mushaf itu memuat sejarah umat-umat terdahulu, hikmah kenabian, serta kabar tentang datangnya nabi terakhir dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa isi mushaf itu kemudian dikutip dalam berbagai karya tafsir klasik, menunjukkan kesinambungan antara wahyu yang dibawa oleh para nabi terdahulu dan risalah Islam. Dari sinilah jelas bahwa ajaran para nabi tidak terpisah satu sama lain dalam satu tali kebenaran yang sama, yaitu tauhid kepada Allah yang esa. Dalam sebagian riwayat mursal yang disebut oleh Abu Al-As'ad Al-Ahmari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan tempat Daniel, maka sampaikanlah kabar gembira baginya dengan surga." Ketika kabar itu sampai kepada Sayyidina Umar, beliau menyampaikan kabar gembira itu kepada orang yang pertama kali menunjukkan lokasi jasad tersebut, seorang penduduk Tustar bernama Hurkus. Beliau kemudian masuk Islam dan ikut menjaga tempat itu agar tidak lagi dijadikan sarana kesyirikan. Sejak hari itu, wilayah Tustar dan Sus dikenal umat Islam sebagai tempat peristirahatan Nabi Daniel. Sayyidina Umar memerintahkan agar makamnya dijaga, tetapi tetap dirahasiakan letak pastinya agar tidak disembah atau dipuja. Perintah itu dijalankan dengan disiplin hingga berabad-abad kemudian.
Sejarawan seperti Al-Bakri, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Katsir mencatat bahwa jasad Nabi Daniel memang ditemukan masih utuh dan kisahnya dijaga sebagai bagian dari warisan kenabian. Peristiwa itu menutup satu rangkaian panjang sejarah dari Babilonia tempat Nabi Daniel hidup dan berdakwah hingga Tustar tempat beliau akhirnya dimakamkan oleh umat Nabi terakhir. Semua berjalan sesuai dengan takdir Allah. Doa yang diucapkan dengan tulus di masa lalu benar-benar menemukan jawaban di tengah generasi yang datang kemudian. Warisan Nabi Daniel tidak hanya berupa mushaf yang disalin Ka'ab al-Ahbar, tetapi juga contoh nyata bagaimana seorang nabi tetap teguh di tengah ujian, menjaga tauhid, dan yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, bahkan melintasi abad dan peradaban. Hikmah abadi dari doa dan kesabaran Nabi Daniel. Kalau kita perhatikan perjalanan Nabi Daniel dari awal sampai akhir, semuanya berjalan dalam satu garis besar yang sama, yaitu tauhid, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada Allah, bahkan di tengah kekuasaan dunia yang tampak tidak terkalahkan. Nabi Daniel hidup di jantung kerajaan paling kuat pada zamannya, yaitu Babilonia. Tapi justru di situ beliau menegakkan tauhid di tengah istana yang dipenuhi patung dan sesembahan manusia. Dari sini ada beberapa pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa ilmu dan kedudukan tidak boleh menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Nabi Daniel dikenal sebagai sosok cerdas dan dihormati oleh raja, tapi beliau tidak pernah menggunakan ilmunya untuk mencari kekuasaan. Beliau menafsirkan mimpi bukan demi jabatan, tapi demi menegakkan kebenaran. Tafsirnya membuat raja terdiam bahwa kekuasaan manusia hanyalah sementara, dan yang kekal hanyalah Allah. Itulah keberanian sejati seorang nabi, berbicara benar di depan penguasa yang zalim. Kedua, bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang di luar nalar manusia, tapi tidak pernah keluar dari janjinya. Kisah Nabi Daniel dilempar ke gua berisi 2 singa bukan sekedar cerita simbolik. Riwayat itu dicatat oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya dengan sanad dari riwayat Israiliyat yang diterima sebagian ulama karena tidak bertentangan dengan akidah. Kedua, singa itu tidak menyentuhnya sedikit pun, sebab Allah menjaga hambanya yang sabar dan jujur dalam tauhid. Peristiwa itu bukan keajaiban untuk pamer kekuatan, tapi tanda bahwa makhluk paling buas pun tunduk di bawah kehendak Allah. Ketiga, bahwa doa seorang nabi tidak pernah sia-sia. Meskipun terkabulnya menunggu ratusan tahun bahkan ribuan tahun, doa Nabi Daniel agar dimakamkan oleh umat Rasulullah terkabul bukan di zamannya, tapi di masa para sahabat. Ini menunjukkan bahwa waktu tidak membatasi janji Allah. Jika sesuatu ditulis dalam takdir, maka ia akan terjadi tepat pada waktunya, meski seluruh dunia menganggapnya mustahil. Doa Nabi Daniel adalah simbol dari keyakinan yang tidak pernah pudar oleh jarak dan zaman. Keempat, kisah Nabi Daniel juga mengajarkan adab Islam terhadap para nabi sebelumnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat mendengar laporan penemuan jasad Nabi Daniel tidak memerintahkan untuk memamerkannya, apalagi menjadikannya pusaka. Beliau justru menekankan 2 hal, tutup jasadnya, rahasiakan kuburnya, dan muliakan tanpa berlebih-lebihan. Itulah sikap Islam terhadap seluruh nabi Allah, menghormati tanpa menyembah, mencintai tanpa menuhankan. Karena semua nabi adalah saudara dalam risalah, dan setiap nabi menyeru kepada kalimat yang sama, yaitu La ilaha illallah. Kelima, mushaf peninggalan Nabi Daniel yang berisi nubuah tentang datangnya Rasulullah menunjukkan kesinambungan wahyu. Artinya, Islam bukan agama baru. Ia adalah kelanjutan dari risalah yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Nabi Daniel hanya satu dari sekian banyak saksi kenabian yang mengabarkan tentang datangnya Rasul terakhir. Maka, ketika Islam datang, ia tidak menghapus ajaran para nabi sebelumnya, tapi justru menyempurnakannya. Dan keenam, kisah ini meneguhkan makna iman yang sebenarnya. Iman bukan hanya percaya, tapi berpegang teguh pada kebenaran walau seorang diri. Nabi Daniel berdiri di hadapan Raja Zalim sendirian.
Beliau tidak membawa pasukan, tidak punya senjata, tapi hatinya lebih kokoh dari tembok Babilonia. Itulah kekuatan orang yang yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kisah Nabi Daniel menutup dengan damai, tidak dengan perang, tidak dengan kemenangan duniawi, tapi dengan pengabulan doa dan terjaganya kehormatan. Sebuah tanda bahwa kemuliaan sejati bukan di atas tahta, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.